Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kita Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita melanjutkan pembahasan adab terhadap kalamullah Al-Quran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya membaca Al-Quran di antara pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran tersebut ketika dibaca maka ini terhitung sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dibaca adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dibaca adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, pengkabaran-pengkabaran Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membaca Al-Quran itu termasuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 2543, dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usika bitaqwallahi ta'ala fa innahu ra'su kulli syai'in wa 'alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul islami wa 'alaika bi dzikrillahi
wa 'alaika bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani fa innahu ruhaka fis sama'i wa dzikruka fil ardi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepadamu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan pokok segala sesuatu. Dan hendaklah engkau berjihad kepada Allah, jihad fi sabilillah, karena sesungguhnya itu adalah bentuk kerahiban dalam Islam, bentuk ibadah dalam Islam yang tertinggi tentunya. Dan hendaklah engkau berzikir kepada Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran, karena sesungguhnya itu adalah roh bagimu di dunia dan zikirmu, karena sesungguhnya itu adalah roh bagimu di langit dan sekaligus itu adalah zikirmu di bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk berzikir dan membaca Al-Quran, karena itu akan menjadi roh bagi seorang hamba di langit, dan itu akan menjadi zikir bagi seorang hamba di bumi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah ungkapan disebutkan bahwa innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu. Sesungguhnya hati-hati para hamba itu bisa berkarat sebagaimana besi itu bisa berkarat. Lalu ada yang bertanya, wa majila'uha, bagaimana cara dan apa cara untuk menghilangkannya? Maka disebutkan tilawatul Qur'ani wa dzikrul mauti, yaitu membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan pula keutamaan-keutamaan yang lain tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Apabila dibaca Al-Quran di rumah, maka sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah tersebut. Secara khusus dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran yang bisa mengusir syaitan dari rumah itu adalah keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, la taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, demikian pula Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, keutamaan yang besar ini menunjukkan pentingnya ya membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini merupakan bentuk adab terhadap Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan diantaranya adalah untuk dibaca. Al-Quran diturunkan diantaranya adalah untuk dipahami maknanya. Dan di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan isinya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara fungsi Al-Quran atau tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dibaca. Nah, ketika Al-Quran dibaca, dipahami maknanya, dibaca atau diajarkan bagaimana cara membacanya, diajarkan huruf-hurufnya, lalu dihafalkan, ya, dan diajarkan pula cara menghafalnya, demikian. Kemudian saling, ya, menyimak, ya, bacaan Al-Quran tersebut agar benar dia. Ini merupakan salah satu dari bentuk adab kepada Al-Quran. Nah, tentunya memposisikan sesuatu pada tempatnya itu merupakan adab terhadapnya. Memposisikan sesuatu pada tempatnya itu merupakan bentuk adab kepadanya. Ya, seorang guru diposisikan pada posisi guru, maka itu adalah adab terhadapnya. Memposisikan orang tua sebagai orang tua, maka itu merupakan adab terhadapnya. Demikian pula seterusnya, termasuk adalah memposisikan Al-Quran pada posisi yang dia dengannya diturunkan, yang dengannya dia, yang untuknya dia diturunkan, dengan tujuan itu dia diturunkan, maka itu merupakan adab terhadapnya. Di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar Al-Quran tersebut dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman tatkala Dia mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka yang berasal dari diri mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah itu, walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, membacakan ayat, mengajarkan kitab. Nah, ini merupakan, ya, di antara tujuan dari diturunkannya Al-Quran itu agar dia memang dibaca, ya, dibaca. Demikian pula diajarkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya bukan merupakan adab terhadap Al-Quran apabila Al-Quran ini hanya sekedar dipajang saja. Al-Quran dipajang hanya sebagai hiasan. Lebih parah daripada itu adalah dijadikan Al-Quran sebagai jimat-jimat. Bukan hanya sekedar dipajang, bahkan dikecilkan bentuknya, ya, atau dibuat dalam tulisan-tulisan yang digabung dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Ini dikenal dengan rajah, demikian. Lalu diyakini, lalu dia dibungkus dengan bungkusan tertentu, lalu diletakkan pada sesuatu, baik itu pada rumah, pada kendaraan, pada tubuh, yang diyakini buntelan itu, ya, yang berada di dalamnya adalah, ya, lipatan Al-Quran tersebut atau lipatan tulisan dari Al-Quran tersebut. Ini, ya, diyakini bisa
mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Ketahui ini merupakan bentuk kesyirikan menurut pendapat yang benar dan kuat, ya. Inilah bentuk kesyirikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Selain pula di situ ada bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, pelecehan terhadap Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an diyakini hanya sebagai ya jimat saja. Demikian, ya. Nah, ini juga bisa ya jatuh kepada kesyirikan yang kita sebutkan tadi, yaitu meyakini adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Orang yang menggunakan terkadang tidak meyakini Al-Qur'annya sebagai kalamullah, tapi adalah bundelan ya, yang menjadi pembungkus dari sesuatu yang ada di dalam itu, ya. Jadi bendanya itu yang diyakini. Nah, inilah kesyirikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tak pernah kita dapatkan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sementara di zaman mereka itu ada kertas-kertas dan di antara mereka ada yang mampu untuk menulis-nulis. Namun tidak kita dapatkan Al-Qur'an itu ya ditulis-tulis, dijadikan rajah jimat untuk menolak ya mudarat dan mendatangkan maslahat. Tak pernah kita dapatkan demikian. Kalaulah memang hal tersebut ya betul-betul bisa mendatangkan pengaruh ya maslahat atau menolak mudarat, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya para sahabat dahulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan hal ini, karena masa-masa mereka adalah masa-masa merintis untuk memperjuangkan Islam dan membesarkan Islam ini, menyebarkan Islam ini, sehingga potensi perang begitu sering ya di masa mereka, sehingga mereka butuh untuk mendatangkan maslahat-maslahat bagi mereka, kemenangan, terhindar dari ya luka dan seterusnya. Begitu juga untuk menolak kemudaratan, yaitu kehancuran musuh. Ya. Demikian. Tapi tak pernah kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat untuk mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Tak pernah kita dapatkan demikian. Riwayat seperti itu tidak pernah kita dapatkan demikian. Nah, andaikan pun tatkala diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat, mendatangkan maslahat, menolak mudarat, maka kita ulangi, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in mereka mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an tersebut datangnya maslahat, Allah mendatangkan maslahat atau menolak mudarat, tetap saja Al-Qur'an itu dibacakan oleh mereka. Ya seperti contohnya tadi hadis yang kita sebutkan. Nabi kita Muhammad SAW ya mensyariatkan untuk membaca surah Al-Baqarah untuk menolak kemudaratan berupa syaitan ya yang mengganggu di rumah. Itu dibacakan Al-Qur'an surah Al-Baqarah demikian. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan dalam rumah tersebut surah Al-Baqarah. Jadi bukan digantungkan, dipajangkan surah Al-Baqarah. Begitu, ya. Demikian pula ayat kursi. Demikian pula ayat dan surat yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetap dibaca. Ya. Tetap dibaca. Namun jangan hanya dibaca. Jangan hanya dibaca namun ditentang isinya.
kandungannya, perintah dan larangannya. Jangan, ya. Oleh karenanya butuh untuk mengetahui kandungan dari Al-Quran tersebut. Apakah dia mengandung perintah sehingga wajib atau sehingga dituntut untuk melaksanakannya? Apakah mengandung larangan sehingga dituntut untuk meninggalkannya? Apakah mengandung pemberitaan, pengkabaran sehingga dituntut untuk membenarkan? Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tatkala Al-Quran ini dipahami kandungannya, ketahuilah ini pun termasuk merupakan bentuk adab terhadap Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Demikian. Baik itu belajar dan mengajarkan huruf-huruf, ya, huruf-hurufnya maupun isi dan kandungannya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada segolongan orang yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat Allah. Kitabullah, Al-Quran itu dibacakan dan mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukumnya. Lihat ini, mengajarkan kepada mereka. Tidaklah demikian kondisi mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa kepada mereka. Mereka diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah, dan mereka dikelilingi para malaikat karena bentuk penghormatan terhadap apa yang mereka ajarkan tersebut, dan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah, luar biasa, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tatkala tujuan diturunkannya Al-Quran diantaranya adalah tujuannya untuk dibaca, dipelajari, ya, huruf-hurufnya, begitu juga maknanya, kandungannya, kemudian diamalkan. Ketahuilah, ketika masing-masing dari tujuan ini dipenuhi, siapapun yang terlibat di dalamnya, dia sedang beradab mulia terhadap kalamullah Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Kita akan buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Silahkan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bersoal jawab, kirimkan pertanyaan ke nomor 082288886630. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana maksudnya ada orang yang pergi ke masjid itu maunya jauh-jauh dan harus jalanan kaki supaya banyak pahalanya, karena tiap langkah itu ada pahalanya. Gimana penjelasannya, Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa wabikulli khutwatin tamshiha ila salah sadaqah, dan dengan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat, masjid itu tempat salat, itu terhitung sedekah, ya, sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap langkah yang dilangkahkan seorang hamba muslim mukmin menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala untuk dia salat, dan tidak ada yang mendorongnya untuk keluar dari rumahnya kecuali adalah untuk salat tersebut, dan dia berwudu terlebih dahulu di rumahnya, ketahuilah sesungguhnya setiap langkahnya itu merupakan, ya, koleksi satu pahala, sekaligus penghapusan satu dosa, sekaligus pula peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hadisnya sahih riwayat Muslim kalau tidak salah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya motivasi yang besar bagi siapapun yang ingin berangkat sholat menuju masjid, maka dimotivasi untuk berjalan kaki, ya, menuju masjid tersebut. Namun ini perlu tentunya diperhatikan untuk jarak dengan persiapan keberangkatan. Ya, jangan sampai kalau dia jarak yang begitu jauh, kita katakan dia berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya, masjid tersebut jaraknya 500 meter. Ya, dari rumah menuju masjid 500 meter. Nah, dia berjalan kaki setelah mendengarkan iqamah. Tentunya bisa jadi setelah dia sampai masjid dia akan mendapatkan imam telah salam. Nah, ini keliru tentunya. Nah, bila seseorang itu dia ingin mendapatkan pahala seperti ini, maka jangan pula dia terhindar atau tertinggal dari pahala yang lain. Ya. Maka hendaknya ketika dia hendak berjalan kaki sementara jarak rumah menuju masjid itu 500 meter, maka hendaknya dia setengah jam atau paling tidak 20 menit, ya, sebelum waktu sholat tersebut dia sudah melakukan persiapan dan bergerak menuju masjid. Seperti itu. Dan jangan pula hal ini membuat dia terluputkan dari kebaikan yang lain, kewajiban yang lain seperti mencari nafkah atau tugas-tugas dan kewajiban yang lainnya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, ini tentunya perlu diperhatikan, ya. Demikian. Ya, ini juga, ya, harus memperhatikan namanya disebut, ya, takdimul aulawiyat, yaitu skala prioritas untuk mendahulukan mana yang paling prioritas. Seperti itu. Jangan sampai ketika ingin mendapatkan pahala yang banyak seperti ini, lantas dia meninggalkan satu kewajiban yang pahalanya itu tentunya lebih besar, demikian. Seperti itu. Nah, ini motivasi. Tapi sesungguhnya satu kewajiban dengan kewajiban yang lain tidaklah berbenturan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, khitan pada anak perempuan hukumnya apakah sama seperti anak laki-laki, yaitu wajib? Baik. Sesungguhnya khitan baik itu bagi anak laki-laki atau anak perempuan ini merupakan syariat,
ya syariat. Yang Rasulullah SAW memasukkan hal tersebut ya itu ke dalam sunanul fitrah, ya termasuk sunanul fitrah. Ya. Rasulullah menyebutkan ya ashrun min sunanil fitrah, ya atau ashrun minal fitrati, ada 10 termasuk fitrah. Di antaranya disebutkan wal khitan. Khitan itu berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya saja ya pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama adalah khitan bagi anak laki-laki adalah wajib, namun khitan bagi anak perempuan adalah sunnat. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sudah berakhir ya pertemuan kita karena telah masuk waktu sholat zuhur. Masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu ambillah, kekurangan dan kesalahan itu maka tinggalkanlah. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri pertemuan kita memberikan motivasi kepada para kaum muslimin ya untuk berdonasi membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silahkan ya miliki aset akhirat dengan menyalurkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan di layar kaca Anda ini insyaallah ya informasi tersebut bisa Anda lihat. Sekali lagi, miliki aset akhirat ya, agar ini akan mengalir pahalanya kepada Anda. Minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.